Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kita akan membahas ikhtilat sopir yang asing yang bukan mahram dengan wanita keluarga. Maksudnya adalah seorang wanita melakukan ikhtilat bercampur berbarengan dengan sopir yang asing yang bukan mahramnya. Ini terutama di pembahasan ini di negara-negara Al-Khalijil Arabi, negara-negara Arab. Banyak terjadi didatangkan sopir-sopir yang bekerja, driver-driver yang berasal dari negara-negara luar yang bekerja untuk supir pribadi, ya, driver pribadi, yang mereka akan menyetir mobil-mobil keluarga. Dan biasanya mereka para sopir tersebut tinggal di rumah tuannya, di rumah yang khusus. Sebenarnya secara penempatan tempat tinggalnya ada tempat tinggal khusus, ada ruangan khusus. Tetapi biasanya ketika sudah bekerja, ketika dalam kendaraan dia mengantarkan sesuai dengan tugasnya, nah terkadang bercampur baur atau bahkan menyendiri wanita sendirian, kemudian hanya ditemani oleh sopir yang asing. Maka apa hukumnya? Hukum permasalahan ini adalah diharamkan ikhtilat as-sa'iq binisa'il a'ilah. Ya, bercampur baur antara sopir dengan wanita dari keluarga tersebut. Alasannya yang pertama, karena wajib untuk berhijab. Wanita wajib berhijab menutup auratnya secara sempurna dari sopir maupun pembantu yang bukan mahram. Tidak boleh menampakkan sesuatu pun dari tubuhnya, perhiasannya. Tidak boleh juga berkholwat, ya, menyepi masing-masing satu dua orang saja. Dan hukumnya sebagaimana hukum laki-laki yang lain. Walaupun itu pembantunya, walaupun sudah bekerja lama, tetap hukumnya adalah sebagaimana laki-laki pada umumnya. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar yang sudah sering disebutkan terkait masalah ini, ketika itu Umar mengatakan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithuha. Jangan sampai ada, ya, laki-laki yang berduaan dengan wanita, tidak boleh. Karena jika demikian maka yang ketiga pasti ada setan di situ. Kemudian karena dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya berhijab, menutup aurat, menutup seluruh anggota tubuh, dan diharamkan at-tabarruj, menampakkan perhiasan, menampakkan keindahan penampilan untuk selain mahram. Kemudian yang kedua alasannya adalah karena keharaman khalwat umum, baik di rumah, menyendiri berduaan, diharamkan di segala tempat. Di rumah, di mobil, di pasar, di tempat belanja, atau tempat yang lainnya, di garasi dan seterusnya. Apalagi jika berkholwat tidak bisa dijamin pembicaraannya seputar aurat dan pembicaraan ucapan-ucapan yang dapat membangkitkan syahwat, membangkitkan nafsu. Memang ada sebagian wanita atau laki-laki yang memiliki sifat wara dan khauf minallah, ya. Memang sebagian orang sebenarnya sudah berusaha takut dari Allah, tidak ingin maksiat dan tidak ingin khianat. Tapi karena sudah terjadi berduaan, ya, kondisi dan situasi yang tidak ada penjamin, sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab tadi, setan pun masuk. Kita semuanya tidak aman dari godaan setan. Ketika setan masuk, nah, membuat mereka meremehkan permasalahan zina, udah ringan. Nah, disinilah dimulai. Mereka akhirnya melakukan pintu-pintu untuk berbuat hilah, tipu daya, ya, yang awalnya sebenarnya boleh, kemudian sedikit demi sedikit melangkah sehingga terjerumus dalam perbuatan yang lebih parah, wal billah. Maka menjauhi langkah-langkah yang kecil-kecil semacam itu lebih membuat selamat dan lebih aman. Sebagian ulama membolehkan mengendarai, ya, wanita berkendara dengan ada sopir laki-laki, jadi menaiki kendaraan mobil misalkan. Sopirnya laki-laki tapi dengan syarat laki-laki tadi, jadi ada syarat-syaratnya. Laki-laki tadi terpercaya, bukan orang yang asing atau orang yang tidak tidak bertakwa. Intinya orang-orang yang jika sopirnya dapat dipercaya, kemudian berada safar tadi, perjalanan tadi hanya di daerah-daerah sekitar, tidak melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian tidak terjadi kholwat, dan ini yang penting, syaratnya adalah
ditemani dengan wanita yang lain. Jadi bukan sendirian, bukan khalwah. Tapi ini beberapa wanita, sejumlah wanita, mungkin 3 atau berapa lebih. Lalu kemudian disetirkan drivernya adalah laki-laki. Maka sebagian ulama memperbolehkan hal tersebut. Beberapa rujukan sebagai berikut: Al-Ikhtilatu baina rijali wan nisa karya Dr. Said Ibnu Ali Al-Qahtani, kemudian Khataru musyaarakatil mar'ati lirrajuli fi maidani amali karya Syekh Ibnu Baz, Fatawa Nadhar wal Khalwati wal Ikhtilat, dan Al-Mawsu'ah Al-Baziyah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.